Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Pembiayaan Pembangunan yang berjudul Pembiayaan Non-Konvensional melalui Public Private Partnership atau PPP. Next. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Mas Muhammad Dwi Fajril, kemudian ada Sherly Triseptian, selanjutnya ada Muhammad Sarvan Nafis, dan saya sendiri Muhammad Faryas Al-Farabi, ada Aisyah Ranida, dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Fauzian. Masuk ke pembahasan yang pertama, pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan non-konvensional sendiri adalah pendanaan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur negara hingga mencapai target. Metode pembiayaan non-konvensional merupakan pembiayaan yang tidak mengikuti metode tradisional seperti pinjaman bank atau pasar modal. Ini bisa termasuk crowdfunding, peer-to-peer lending atau metode lain yang lebih fleksibel. Kemudian ada pengertian KPBU. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan atau dengan sebuah pembagian risiko antar para pihak. KPBU atau PPP merupakan suatu konsep yang sama dalam kerjasama antara pemerintah dan swasta. Istilah KPBU yang digunakan di Indonesia, sedangkan PPP merupakan istilah yang sering digunakan secara internasional. Untuk pengertian public-private partnership sendiri adalah salah satu metode pembiayaan pembangunan non-konvensional dengan cara melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur layanan publik. Manfaat KPBU sendiri sebagai layanan publik yang lebih baik, proyek yang tepat waktu dan tepat anggaran, kepastian anggaran, sebagai sarana pengembangan kapasitas swasta dalam negeri, dan meningkatkan aktivitas perekonomian dan juga mendukung kemampuan sektor publik yang terbatas. Selanjutnya adalah konsep dasar dari PPP. Konsep dasarnya yang pertama adalah pembagian risiko antara badan usaha dengan pemerintah. Yang kedua adalah sumber daya pihak private atau badan usaha. Yang ketiga adalah pembayaran oleh pemerintah atas layanan yang diberikan pihak privat hanya bersifat performance based atau berdasarkan kepada performanya. Yang keempat adalah masa konsensi memiliki masa yang cukup panjang, biasanya antara 15 sampai 30 tahun. Yang kelima adalah insentif berupa hak eksklusif pihak private atas proyek selama masa konsesi. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko secara menyeluruh dan profesional oleh pihak yang berkompeten secara finansial dan teknis. Landasan kebijakannya ada dua. Yang pertama adalah dalam pengelolaan pinjaman daerah pada PP nomor 58 tahun 2018 harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dan hati-hati. Pinjaman daerah sendiri bersumber dari pemerintah pusat, daerah lain, LKB, LKBB, dan masyarakat. Dalam PP nomor 58 tahun 2018, jenis pinjaman dibagi menjadi 3, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Di dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018, pinjaman daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut, di mana jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya.
Lalu syarat kedua adalah nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat. Selanjutnya ada prinsip PPP, tersendiri ada 6 prinsip. Yang pertama ada pembagian risiko, yang kedua ada nilai untuk uang, yang ketiga ada kepastian hukum dan peraturan, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yang kelima ada keterlibatan pemangku kepentingan, lalu yang keenam ada keberlanjutan finansial dan operasional. Selanjutnya ada bentuk pembiayaan dalam PPP. Terdapat 7 bentuk pembiayaan. Yang pertama ada BOT, yang kedua ada BOO, yang ketiga ada BTO, yang keempat ada DB, yang kelima ada DBM, yang keenam ada EWL, dan yang ketujuh ada LEUS. Contohnya yaitu ada jalan tol, airports, dan pelabuhan laut. Selanjutnya ada tahapan PPP. Yang pertama ada pemilihan proyek, yang dimana pemilihan proyek ini dilakukan pada langkah awal saat bekerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Yang kedua ada konsultasi publik, yang dimana ini berperan sebagai menampung aspirasi publik dari luar berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini diukur untuk mengukur kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam menghitung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu ada tinjauan risiko, yang dimana ini dilaksanakan pada tahap pelaksanaan, bertujuan untuk melihat risiko yang mungkin akan terjadi. Lalu yang kelima ada bentuk kerjasama, yang dimana ini pemerintah ini melakukan persetujuan apa bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan pada pembangunan. Lalu ada dukungan pemerintah. Lalu selanjutnya ada penggandaan. Lalu pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya ada contoh kasus dari PPP sendiri. Bisa di next. Yang pertama itu ada kerjasama proyek KPBU 3 ruas jalan tol, yaitu Cisumdawu, Serang, Panimbang, Kuala Tanjung, dan Tebing Tinggi. Dalam pembangunan jalan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Dalam pelaksanaan jalan tol, pihak pemerintah membutuhkan dana sebesar 27 triliun dari ketiga ruas jalan tersebut. Bisa di next. Lalu ada kerjasama SPAM Semarang Barat, yaitu pada studi kasus ini, proyek ini dilaksanakan pada tahun 2012 sampai 2015, namun pada 2014 ini mengalami kendala, yaitu dicabutnya Undang-Undang SDA Nomor 7 tahun 2014. Berdasarkan data tabel di samping, skema investasi SPAM Semarang Barat terlihat bahwa kontribusi Badan Usaha Pelaksana atau BUP terhadap total investasi mencapai 38% dan merupakan terbesar. Kontribusi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masing-masing sebesar 23% dan 18% pada peringkat 2 dan 3. PDAM juga terdapat kontribusi investasi sebesar 16%. Boleh di next. Selanjutnya ini itu skema investasi SPAM Semarang Balap dalam juta rupiah. Jadi pada tahun 2015 ini SPAM Semarang Barat ini direncanakan proyeknya hingga 10 tahun ke depan dari 2012 sampai 2026. Berikut adalah rencana investasi dengan pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Semarang tahun 2022 sampai 2026. Rencana ini dibuat dikarenakan rencana sebelumnya terhenti oleh COVID.
sehingga perlu direncanakan ulang. Rencananya sudah dibuat dengan jangka waktu 5 tahun dari 2022 hingga 2026. Selanjutnya ada kerjasama proyek LRT Kota Semarang. Jadi kegiatan di sini pada tabel ini kegiatannya LRT tahunnya itu 2020 hingga 2021. Lokasinya di Kota Semarang dengan nilai anggaran dalam 100 juta itu 147,6 juta dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dalam studi kasus tersebut menjelaskan bahwa proyek LRT Semarang ini tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan dana yang dibutuhkan dari pemerintah sendiri sebesar 14 miliar rupiah. Selanjutnya ada kerjasama proyek pembangunan Rusunawa Cisarantan, yang dimana kita bisa lihat di dalam milestone-nya atau dalam pencapaiannya, perjanjian KPBU itu saat ini dalam tahap penyiapan, lalu perjanjian pemerolehan biaya juga dalam tahap penyiapan, lalu konstruksinya pun dalam tahap penyiapan dan operasinya juga dalam tahap penyiapan. Nah, di sini Rusunawa Cisarantan tersebut merupakan salah satu contoh penerapan skema KPBU dalam memenuhi public housing yang ada di Kota Bandung dengan lingkup proyek yaitu rusun sewa, rumah susun terjangkau atau affordable housing, lalu ada unit komersial, lalu ada fasilitas pendukungnya dan area komersial. Lingkup KPBU-nya, Badan Usaha Laksana atau BUP bertanggung jawab atas desain, pembangunan, pemeliharaan, dan pembiayaan rumah susun serta sarana pendukung untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan wajib memulihkan seluruh kepemilikan aset yang telah terbangun. Terakhir, kesimpulannya, Public-Private Partnership atau jika di Indonesia disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk membiayai build, lalu mengoperasikan proyek infrastruktur publik. Public-Private Partnership juga membantu mengurangi beban fiskal pemerintah dengan memanfaatkan dana dari sektor swasta. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga dapat membawa keahlian dengan memanfaatkan dana dari sektor swasta. Dapat membawa keahlian dan efisiensi yang lebih tinggi, serta pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta. Lalu kerjasama ini juga dapat memungkinkan pemberian layanan yang lebih baik dan adaptif. Lalu komitmen dalam PPP biasanya berjangka panjang, memastikan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur. Namun, public-private partnership juga harus memerlukan perencanaan dan pengawasan yang baik untuk mengatasi tantangan seperti kompleksitas kontrak dan potensi ketidakseimbangan keuntungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami salah kata, salah ucap, atau salah sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.